hatimu di sini untuk semua berbagi ngopi. Na 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 na, ngobrol perkara inklusi. Hey hey. Satu suara, satu cerita dalam hangatnya kebersamaan ngopi. La 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 la. Hey hey. Ngobrol perkara inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada kawan-kawan sahabat ngopi di PMI Bengkulu. Sini saya Reza sebagai host di acara podcast dengan Ibu Yunika dari BPOM, Bu ya. Ya, BPOM. BPOM Bengkulu. Tema kita pada pagi hari ini membangun layanan publik ramah disabilitas praktik baik BPOM Bengkulu. Oke. Baik, Ibu, ini ada beberapa pertanyaan untuk BPOM yang mungkin bisa Ibu jawab singkat, Ibu ya. Iya. Kita ngobrol santai. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit tentang peran dan fungsi utama BPOM Bengkulu dalam pelayanan publik. Sebenarnya Balai POM di Bengkulu ini merupakan singkatan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan, di mana kami merupakan salah satu UPT perwakilan dari Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki tugas melakukan pengawasan terkait obat dan makanan itu sendiri. Jadi dari fungsi kita sendiri, kita ada fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan pengawasan dan kemudian memberikan juga pelayanan publik termasuk nantinya memberikan pelayanan mengenai KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai obat dan makanan. Oke, Bu. Kalau untuk apa motivasi BPOM Bengkulu untuk mulai menerapkan prinsip inklusivitas dalam pelayanan, khususnya nih bagi penyandang disabilitas nih? Dari kita Balai POM itu sendiri, memang kita kan mengikuti dari unsur kesetaraan ya, unsur kesetaraan, di mana pada unsur kesetaraan tersebut juga melihat bahwa para penyandang disabilitas juga harus mendapatkan hak yang sama. Karena itu kami dari Balai POM di Bengkulu memang sekarang sudah bergerak memberikan pelayanan publik yang ramah terhadap bukan hanya disabilitas saja, tapi juga ramah terhadap kelompok rentan gitu. Agar teman-teman dari kelompok rentan termasuk dalamnya ada disabilitas mendapatkan juga pelayanan publik mengenai informasi obat dan makanan sehingga mereka semakin paham, semakin aware bagaimana sih cara memilih, cara mengkonsumsi obat dan makanan yang sehat dan aman. Berarti supaya mereka tahu gitu ya? Iya. Mungkin apa nih Bu bentuk layanan ramah disabilitas yang sudah diterapkan BPOM Bengkulu sejauh ini? Dari kita Balai POM ini sebenarnya kami sudah banyak menerapkan ya, banyak menerapkan untuk teman-teman kelompok rentan disabilitas. Antara lain mungkin dari penyiapan sarana prasarana itu sendiri. Sarana prasarana kita memang sekarang sudah menciptakan sarana prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan. Dimulai dari mungkin Masnya tadi bisa lihat ya, mulai dari pintu masuk pos satpam sampai ke ruang pelayanan kita sudah dilengkapi dengan fasilitas satu parkirnya, parkir khusus disabilitas ada, parkir khusus pembeda antara pria dan wanitanya juga ada. Kemudian kita telah melengkapi dengan jalur pemandu arahnya. Landainya ada, jalur landai ada, dan kemudian di ruang pelayanan itu sendiri kita memang sudah menyediakan kursi prioritas dengan urutan tersendiri khusus ya, urutan prioritas untuk teman-teman dari kelompok rentan gitu. Kemudian dari kami Balai POM sendiri ini memang kami sudah mencoba berbagai kegiatan yang melibatkan teman-teman kelompok rentan termasuk disabilitas. Contohnya kemarin kami dari Balai POM di Bengkulu ikut berkontribusi pada Hari Disabilitas atau kegiatan di Auditorium RRI. Ya benar. Di sana kami memberikan KIE, semacam KIE pameran kepada teman-teman
disabilitas dan kelompok rentan ya, itu mengenai obat dan makanan apa saja sih yang boleh, seperti apa informasi mengenai kosmetik yang aman, dan kami juga membawa contoh-contoh produknya, yang mana yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Kemudian kita juga dari Balai POM itu sendiri, selain menyediakan pelayanan publik yang memang ramah terhadap kelompok rentan, kami memiliki inovasi yang dinamakan dengan Percaya Juara Keren. Dan kami juga dari Balai POM di Bengkulu telah memiliki slogan atau moto khusus lah untuk teman-teman kelompok rentan yang dinamakan dengan Semarak Keren, yaitu semangat melayani, responsif, akuntabel untuk kelompok rentan. Kayak itu. Apakah BPOM Bengkulu melakukan asesmen aksesibilitas sebelum menerapkan layanan inklusif ini? Iya, kita dari Balai POM Bengkulu melakukan asesmen, kemudian kemarin kami telah mengundang teman-teman dari kelompok PPDI, para penyandang disabilitas juga, dan dari MMI juga ada ya. Nah, kita melakukan asesmen terhadap sarana prasarana. Jadi kami mengundang teman-teman disabilitas kelompok rentan juga untuk melihat contohnya toilet kita, toilet disabilitas kita, bagaimana dengan toilet yang sudah kami bangun, apakah masih terdapat kendala untuk mengaksesnya. Kemudian kita sudah menyediakan juga alat bantu baca di website kita. Di situ ada pembesar, kaca pembesarnya. Kemudian ada juga untuk mode suara. Nah, mereka telah mencoba lebih dahulu itu, mencoba produk-produk informasi yang kita khususkan untuk kelompok rentan tersebut. Ya. Untuk bagaimana sih Bu, proses internal kebijakan atau SOP dalam memastikan setiap layanan memperhatikan kebutuhan difabel? Dari kami Balai POM di Bengkulu, kita memang sudah memiliki yang namanya standar operasional prosedur, khusus memang untuk kelompok rentan itu sendiri, di mana standar operasional prosedurnya ini mulai dari konsumen atau teman-teman kelompok rentan datang, itu sudah dibukakan pintu sama teman-teman dari Satpam. Kemudian mendapatkan nomor prioritas dan dibantu oleh petugas khusus untuk dari teman-teman kelompok rentan itu sendiri mendapatkan. Jadi dari kita, atasan kita sendiri, memang kami sudah konsen dengan menerapkan standar operasional prosedur khusus untuk kelompok rentan, pelayanan publik untuk kelompok rentan. Untuk BPOM, apakah BPOM ini menyediakan informasi publik dalam format yang ramah difabel, misalnya seperti braille, video dengan subtitle, bahasa isyarat? Ya, kami Balai POM di Bengkulu menyediakan berbagai produk KIE yang memang dikhususkan juga untuk kelompok rentan, termasuk difabel, di sana disabilitas, yaitu kita tersedia ada standar pelayanan publik dari Balai POM di Bengkulu yang memang dalam huruf braille-nya itu ada. Kemudian sarana prasarana kita seperti toilet itu memang juga disediakan dengan rambu-rambu dari huruf braille-nya itu juga ada. Jadi teman-teman bisa nanti untuk mengaksesnya dengan huruf braille itu ada. Kemudian kita punya juga contoh-contoh pajangan-pajangan produk yang tidak boleh dilarang dengan ditempelkan huruf braille di situ. Jadi teman-teman juga bisa merasakannya. Kemudian dari untuk komunikasi itu sendiri, kami dari Balai POM juga menyediakan regret stylus, Mas, untuk mereka berkomunikasi dengan kami. Seperti itu. Selain itu, kita juga menyediakan ada beberapa aplikasi Hirmi. Nah, itu untuk membantu mereka nanti berkomunikasi dengan kami. Kalau untuk video sendiri, video yang dapat diakses di YouTube, nah ini memang disediakan juga, ada beberapa video yang kami sediakan dengan adanya juru bahasa isyarat juga JBI-nya. Selain itu, kami juga sudah menyediakan untuk kelompok rentan yang lain video-video yang memang sudah ada tulisan dengan teks besarnya, sehingga memudahkan juga mereka memahami inti dari video yang kita sampaikan, video-video edukasi yang kami sampaikan. Ini Bu, apakah ada petugas khusus yang ditugaskan untuk melayani difabel atau pelatihan khusus bagi staf BPOM? Kita ada petugas pelayanan khusus, kita ada memang dari SK Kepala Balai, surat keputusan Kepala Balai POM, kami memiliki petugas khusus yang menangani teman-teman dari kelompok rentan termasuk difabel itu sendiri. Selain itu, kita juga tetap memiliki
program peningkatan kompetensi dari petugas-petugas kita sendiri, seperti program pelatihan bahasa isyarat. Nah, ini memang dilaksanakan secara teratur ya. Sekarang kalau untuk di tahun 2025 kami menjadwalkannya selama 3 bulan itu dengan nanti bekerja sama dengan MMI juga tentunya mulai di bulan Juni. Ini teman-teman diingatkan kembali, berlatih kembali untuk menggunakan bahasa isyarat. Gitu. Jadi memang selain dari teman-teman MMI nanti yang membantu untuk pelatihan bahasa isyarat, dari kami juga secara mandiri juga mengingatkan kembali. Gitu. Ini Bu, lagi Bu. Ya. Apakah pernah ada masukan nih Bu langsung dari penyandang disabilitas tentang pelayanan BPOM? Bagaimana tentang respon lembaganya? Pernah kita mendapatkan pada waktu itu ya dari teman-teman disabilitas juga itu sendiri mendapatkan masukan dalam artian mohon ditingkatkan lagi bantuannya untuk bantuan penanganan teman-teman disabilitas seperti juru bahasa isyaratnya gitu. Kemudian kalau untuk akses itu sendiri alhamdulillah sudah terpenuhi ya, karena juga kita dibantu teman-teman dari SLBN Negeri 3 itu juga mereka melihat bagaimana kelengkapan sarana prasarana kita, kemudian mereka juga memberikan masukan apa saja yang kurang, apa yang harus diperbaiki ke depannya. Bagaimana sih Bu strategi BPOM untuk mengatasi keterbatasan anggaran atau infrastruktur dalam membangun layanan yang ramah difabel ini? Dari kami Balai POM sebenarnya kalau untuk anggaran itu sendiri, jadi sekarang karena adanya efisiensi anggaran kita mengatasinya melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Karena kan kerjasama ini kan tidak sepenuhnya semuanya membutuhkan biaya anggaran. Seperti halnya ini dengan kerjasama dengan teman-teman dari MMI itu sendiri. Nah, teman-teman MMI membantu kami memberikan sebagai narasumber untuk pelatihan bahasa isyarat. Kemudian dengan adanya keterbatasan anggaran ini sendiri, kemarin teman-teman yang sudah dilatih lebih awal, nah teman-teman ini yang nanti bertugas untuk memberikan pelatihan lanjutan. Jadi menyebarluaskan lagi informasi yang kemarin dia dapat pada waktu pelatihan bahasa isyarat tingkat dasar dari pusat, dari Badan POM ke teman-teman yang lainnya. Jadi kami mengatasi keterbatasan anggaran ini ya dengan memanfaatkan SDM sumber daya yang ada sekarang ini dimanfaatkan lebih bagus lagi. Itu aja. Yang mana sarana prasarana telah ada, ini kami jaga kebersihannya, kami jaga juga ya kemanfaatannya ya, jangan sampai ada yang rusak gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang belum, ya terpaksa kita memang mungkin mencari alternatif lain, mungkin dengan kerjasama tadi dengan teman-teman SLB, gitu kan. Kemudian dengan teman-teman MMI juga seperti itu. Sejauh mana sih Bu keterlibatan masyarakat khususnya difabel dalam evaluasi layanan BPOM ini? Untuk teman-teman disabilitas sendiri, kelompok rentan juga pada umumnya, karena memang jauh ya lumayan banyak peranannya di kami Balai POM. Kemarin kami dari Balai POM telah mengundang juga dari teman-teman perwakilan kelompok rentan disabilitas untuk mengikuti nama kegiatannya adalah forum konsultasi publik. Ya, di mana pada kegiatan forum konsultasi publik itu kita dari Balai POM memberikan paparan tentang apa saja standar pelayanan publik yang ada di kita, kejelasan waktunya, mekanisme, prosedur, seperti itu, biaya tarif, dan kita juga meminta masukan dari teman-teman kelompok rentan yang hadir pada waktu kegiatan forum komunikasi publik tersebut. Jadi teman-teman kelompok rentan memiliki suara yang sama untuk menyuarakan apakah ada kendala atau mungkin ada saran masukan untuk mendapatkan bagaimana mengakses pelayanan publik ataupun bagaimana caranya Balai POM untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada. Apa pelajaran penting yang bisa dibagikan dari pengalaman BPOM dalam membangun layanan inklusif ini? Pelayanan ya, kalau untuk pengalaman pentingnya, kita rasa di sini memang harus ada prinsip ya memanusiakan manusia, kemudian harus ada prinsip kesetaraan, kesamaan, dan kita juga merasa oh bagaimana kalau nanti ke depannya, karena difabel atau disabilitas itu bukan hanya
terjadi pada orang itu dari bawaan lahir, ada ya, bisa kita lihat mungkin itu akan terjadi dengan kita di masa depan, itu pun juga kita tidak tahu. Dan yang kita petik di sini adalah kita tetap harus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. 5S tetap harus diterapkan, tidak memandang seperti apa orangnya, kesetaraan, kesamaan itu tetap harus dijunjung. Itu saja. Jika instansi lain ingin mulai menerapkan layanan inklusif, dari mana sebaiknya mereka memulai itu? Kalau dari kita sih menyarankan mungkin pertama dari komitmen pimpinan itu sendiri. Karena pimpinan sebagai role model, dia memberikan instruksi bagaimana apa saja kebijakan-kebijakan yang baru, apa saja langkah-langkah untuk kita memulai pelayanan publik yang ramah terhadap disabilitas. Mulai dari komitmen pimpinan ini mungkin kita lihat dari adanya maklumat pelayanan. Dari maklumat pelayanan tersebut dituliskan bahwa memang tidak ada diskriminasi dan juga mengutamakan juga untuk pelayanan terhadap kelompok rentan. Satu lagi nih Bu, apa harapan Bapak dan Ibu terhadap masa depan layanan publik yang inklusif di Bengkulu dan secara nasional ini? Harapannya masyarakat ini bisa dapat mengakses, masyarakat yang kelompok rentan disabilitas ini dapat mengakses pelayanan publik yang ramah, yang memang bagus, dan mereka merasakan ya kepuasan tersendiri ya, kepuasan pelanggannya bagus ya, dalam artian jadi di sana mereka merasa tidak terdiskriminasi sama dengan yang lainnya, mendapatkan pelayanan publik, mendapatkan informasi pelayanan publik yang ada. Itu aja sih. Baik Ibu, terima kasih Ibu udah jawab ke beberapa pertanyaan yang mungkin sudah bisa mencerahkan beberapa layanan-layanan yang lain, bisa membantu supaya sama untuk menerapkan kayak di BPOM ini layanan lainnya sama di kayak inklusif juga, ramah-ramah disabilitas kan. Mas, mungkin saya lihat juga di BPOM sendiri ya, tadi Ibu bilang tadi kan, dari parkir di jalan lantai itu kan berapa udah bisa membantu kawan-kawan untuk mengakses bisa masuk. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Udah mau ngobrol, sharing. Iya, mungkin nanti kalau misalnya juga ada teman-teman dari OPD lain, ya boleh nanti berkunjung ke kami Balai POM di Bengkulu untuk melihat juga contoh penerapan dari pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan. Saya mungkin lupa menyampaikan ya Mas ya, di salah satu sarananya itu sendiri dalam rangka pelayanan publik terhadap kelompok rentan, kami juga menyediakan ruang tenang untuk teman-teman disabilitas, seandainya mereka juga memerlukan. Itu juga sebagai prasyarat penting juga lah dalam ya OPD tersebut, penyediaan ruang tenangnya itu sendiri, karena itu suatu saat dibutuhkan sama teman-teman disabilitas. Ya, ada suasana seperti tantrum seperti itu. Nah, itu mungkin teman-teman nanti membutuhkan ruang tenang. Iya, emang. Ya. Yang pada disabilitas ini kan banyak ragamnya yang. Iya, benar. Apa namanya itu? Yang kayak tantrum itu. Iya, tantrum. Itu mungkin bisa untuk digunakan untuk di ruang tenang. Karena memang yang kawan-kawan itu memang butuh banyak ketenangan dan rangkulan. Iya. Dan teman-teman juga, kita dari petugas pelayanan publik kita itu sendiri, kita sudah latih juga bagaimana sih cara menangani teman-teman disabilitas kayak gitu. Jadi tidak hanya dibekali dengan bahasa isyarat, mereka juga kami bekali dengan tata cara pelayanan, tata cara menghadapi konsumen-konsumen disabilitas. Jadi dibantu dengan teman-teman dari SLB Negeri 3. Oke Ibu, mungkin cukup sampai sini aja Ibu. Terima kasih sudah berkomunikasi dengan kita. Oke kawan-kawan, Ngopi Day PMI Bengkulu sudah bersamai kita. Kita cukup sampai sini. Saya Heri, saya Reza, dan bersama Ibu Yunika. Kami tutup sampai sini. Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.